Halo sahabat podcast, apa kabar? Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan kami pada edisi sore hari ini. Kami menghadirkan narasumber yang punya. Beliau ternyata saya harus masih belajar banyak dari Kakak Hasan Mukhtar lengkapnya, tapi biasanya dipanggil katanya Bang Acan ya, Bang Chan ya. Beliau punya hobi di dunia pariwisata, di dunia wisata. Ternyata background pendidikannya memang dari Akademi Pariwisata Indonesia Jakarta ya. Banyak sekali pengalaman-pengalaman yang bisa kita toreh dari perbincangan pada siang hari ini, pada sore hari ini, dan kayaknya mari kita simak langsung saja ya dengan Bang Chan, apa saja yang menarik yang bisa kita ulik-ulik ya selama perjalanannya. Oke, Bang Chan bisa dong berbagi cerita. Ini cerita apa nih kalau banyak nih ceritanya nih, panjang lagi nih. Mengawali dari awal kenapa sampai tertarik khususnya di bidang dunia wisata ya sebagai motovlogger. Oh iya, jadi sebenarnya itu tujuannya ini, saya mau coba bantu memperkenalkan lah potensi wisata yang ada di Papua Barat Daya tempat saya tinggal, karena kebetulan ada beberapa kabupaten juga toh. Tentunya potensi wisatanya juga banyak di sini dan belum dikenal banyak orang lah. Nah, jadi saya pikir kalau masih tetap bermain dengan tulisan, biasanya dulu saya masih foto-foto, kemudian saya bikin tulisan, tapi setelah eranya berubah, kita harus banyak main di video sama ini, karena penontonnya lebih mudah orang menangkap apa yang kita sampaikan lewat video, lewat sebuah gambar. Mulai tahun berapa mulai berkecimpung? Tahun berapa? Sekitar tahun 2015 lah, Karos. Sudah lama ya. Tapi waktu itu masih proses belajar. Karena saya juga tidak menempuh pendidikan bikin video atau apa tidak ya. Saya belajar dari nonton dan dengar juga sebenarnya. Nah, waktu itu kesan yang pertama pada saat mengambil shootnya di mana? Ada yang menarik nggak, bisa diceritain gitu? Sebenarnya dari Klamono sebenarnya. Kan saya tinggal di Klamono ya. Jadi saya mulai coba bikin video pendek itu dari Klamono sebenarnya. Jadi saya coba bikin, ini kayak kalau kita bikin video 1-2 menit cukup lah. Nah itu saya mulai banyak belajar juga dari situ sebenarnya, Karos. Nah, sebagai motovlogger gitu ya, inspirasi apa yang bisa didapatkan dari mana gitu, bisa menghasilkan karya-karya yang bagus seperti saya lihat tayangan-tayangannya tuh memang menarik-menarik semua gitu ya. Iya, jadi ya itu dari belajar, dari baca, kebetulan saya juga hobi baca, Karos. Jadi bahkan koran ini juga dulu saya paling sering baca. Terima kasih. Dari zaman itu lah, waktu mulai setelah kuliah itu saya hobi baca, sama hobi ini nonton orang lain bikin seperti itu, bikinnya bagaimana gitu. Kemudian tayangan-tayangan itu bisa kita temukan lah. Dari situ mulai belajar, ini bikinnya begini, alat apa sih yang kita butuh? Oh ternyata tadinya mungkin saya pikir harus punya kamera mahal toh, atau punya sesuatu yang mahal untuk bisa menghasilkan sebuah karya, tapi ternyata ternyata pakai handphone juga bisa gitu. Bisa ya. Jadi semua video yang dibikin itu pakai handphone. Semuanya. Jadi sekarang akunnya apa aja? TikTok ada. Akunnya di TikTok, di YouTube, kemudian di fanpage juga. Fanpage ya. Followersnya udah sampai berapa banyak? Paling banyak di mana nih sekarang? Sama di TikTok, sama di IG juga ada, di IG sama di fanpage juga ini. Fanpage, ya itu di 10 ribuan semua ya rata-rata. Itu berapa lama sampai bisa mendapatkan 10.000? Kalau akun yang lama akun yang lama itu 3 bulan 10.000. Akun yang lama. Cepat ya? Karena memang orang di sini haus tempat wisata. Yang sampai membuat melonjak itu followernya pada saat shootnya di mana gitu waktu itu? Pada saat video Mamayo di kilometer 24. Apa yang menarik di situ? Yang menariknya itu karena ini, Mamayo ini punya, dulu kalau kita di Papua sih bilang Mama Piara tuh. Mamayo ini ada piara 3 orang anak di Klamono. Nah setelah mereka berpisah sekitar 28 tahun, anak ini kontak saya, dia bilang bisa kasih bicara dia lewat WhatsApp, kasih mau video call pakai saya punya handphone. Nah saya bilang oke. Dengan catatan jam 6 pagi Jakarta, di Papua jam 8 karena mereka mau berangkat kerja nih ceritanya. Baru mereka terpisah. Yang
dia di Jakarta, dia punya adik di Surabaya, ibunya ada di mana, di Bekasi. Jadi mempertemukan yang terpisah gitu ya. Jadi saya coba bikin live pada saat itu. Live di fanpage waktu itu dalam waktu 1 minggu tuh naik hampir 4.000. Gila, iya. Iya. Banyak ya. Dalam waktu 1 minggu followersnya langsung naik 4.000 ya. Itu pada saat live itu. Itu langsung semangat gitu ya. Iya, dari situ ternyata bukan cuma ini saja, banyak sisi humanisnya orang yang bisa kita angkat sebenarnya. Betul. Yang penting kita izin terlebih dahulu sama mereka. Sama mereka ya. Iya. Nah, khusus untuk dunia wisatanya yang dominan, kalau di Raja Ampat itu pasti ya. Kalau Raja Ampat itu sudah ikon dunia sebenarnya. Iya, maksudnya itu memang kemarin fokus di situ juga. Kalau pada saat libur saja ya. Oh, pada saat libur ya. Kalau pada saat libur baru ke Raja Ampat. Ya, kita juga harus tahu, jangan sampai orang cerita Raja Ampat, saya suka Raja Ampat. Tapi bagaimana pada saat yang di Raja Ampat, followersnya gimana? Biasa-biasa saja atau? Pada dasarnya tetap nambah ya. Tapi tidak terlalu signifikan. Ya, karena memang sudah banyak yang sudah banyak orang bikin itu dia. Bikin konten di Raja Ampat ya. Jadi mencari yang spesifik. Betul, karena kan artis atau siapa juga yang semuanya ke situ ya. Banyak influencer juga yang ke sana, pasti ininya lebih inilah. Tapi kalau yang ke arah Kabupaten Maibrat, kemudian Tamrau, agak jarang-jarang itu belum banyak lah. Masih tanya teman-teman motor yang mungkin lakukan itu motor, ya. Nah, saya lihat kan bergerak sendiri ya. Saya tadinya dari komunitas juga, komunitas motor ya. Saya banyak teman-teman di komunitas motor, kita saling support lah. Saling support. Tapi pada saat mengambil shootnya kan sendiri ya. Itu dia, maksudnya bisa semuanya merangkap gitu ya. Artinya bagaimana videonya sampai misalkan ya handphone, karena dasarnya cuma bawa handphone saja. Itu saja bisa ya. Bahwa ternyata yang murah pun bisa gitu ya. Nah, setelah menggeluti sudah berapa, dari tahun berapa tadi? 2018 ya. Setelah menggeluti ini ya, tahun kira-kira apa yang dihasilkan? Mungkin dari sisi finansialnya khususnya seperti apa? Bang Ajan? Sebenarnya finansial tuh yang kedua sebenarnya. Fokusnya tuh pertama saya bikin video yang mudah dan bikin orang tertarik untuk berkunjung. Soal nanti finansial itu nanti ya kalau memang video itu meningkat ratingnya atau pendapatannya ya alhamdulillah di situ toh. Yang penting targetnya dulu banyak penonton ya. Banyak orang dulu ya. Banyak orang dulu ya. Nanti orang dari nonton mereka juga penasaran ke sana, dengan sendirinya nanti ada terjadi hubungan ekonomi dengan orang sekitar, itu tujuannya. Tapi kalau ke sana kemari kan butuh kos ya, butuh biaya. Artinya pengen nih ke Maibrat misalnya, ke Maibrat kan harus paling tidak ya tapi tidak terlalu ini juga, cuma bensin saja tuh, makan ya juga tidak terlalu ini. Saya biasanya juga pada saat puasa juga saya touring kok. Touring juga ya. Bisa. Puasa touring, jadi kan kita cuma pikir bensin, tidak pikir minum lagi. Gitu sih, betul. Iya. Nah, kesan yang paling menarik apa nih selama menggeluti dunia motor vlog ini? Saya banyak kenal sama orang. Banyak kenal ya? Banyak kenal, banyak interaksi dengan mereka itu, karena saya orangnya suka bercerita sebenarnya, Karos. Jadi tinggal di kampung ini bisa kumpul. Kadang saya bukan cuma pergi bikin video, tapi pergi menginap. Menginap juga ya, sampai pergi menginap tuh biar ada interaksi dengan mereka. Iya, maksudnya kita ketemu mereka, jadi pas kita bikin video itu lebih natural. Tidak ada kesan yang rekayasa gitu ya. Jadi karena kita sudah sehari ada di situ atau 2 hari, kita sudah dapat feel-nya di situ. Kita bikin video pun nanti beda gitu videonya. Nah, untuk salah satu objek gitu, mekanismenya atau caranya seperti apa? Apakah memang sebelumnya ada info-info sampai turun ke situ atau gimana? Betul. Biasanya setelah beberapa video yang saya bikin, banyak teman-teman di kampung itu yang suka ini di DM atau di inbox itu, mereka kasih tahu, kakak kesini kah, ke sapu kampung kah, ke sapu seperti gitu. itu. Mereka yang minta. Mereka yang kasih tahu tempatnya. Jadi saya banyak dapat tempat itu dari kawan-kawan yang ini, yang nonton di TikTok atau di Facebook. Info dari mereka sendiri ya. Mereka yang nonton, jadi saya bilang, nanti kalau pas libur gitu saya atur waktu. Biasanya hari Jumat atau hari Sabtu gitu saya pergi, nanti hari Minggunya baru kita explore tempatnya. Jadi bermalam ya. Nah, sama masyarakat setempat itu mereka responnya seperti apa? Apakah mungkin mereka merasa ini asing sekali, atau misalnya ada yang menganggap ini mengganggu deh gitu, seperti itu? Sebenarnya tidak, Karos, karena saya saya lebih suka begitu ini ya. Pendekatannya bukan datang berencana mau eksplor tidak. Saya cerita dulu sama mereka. Kemudian biasanya sebelum ke situ kan saya suka lihat dulu tempat ini. Di semua foto Google itu kan ada ya. Kita bisa lihat
sudah ada orang yang posting situ. Kalau belum, wah ini ada potensi di sini tapi belum dikembangkan gitu ya. Jadi ya kita bantu. Jadi kita cerita sama mereka di orang kampung situ. Jadi selama ini belum ada misalnya Anda mau mengambil satu shoot di satu tempat terus nggak boleh nih harus bayar dulu gitu nih. Tidak pernah, Karos. Tidak pernah ya? Tidak pernah. Oh, dengan senang hati dengan mereka. Senang hati teman-teman di kampung, warga di sana tuh suka ini, suka bantu itu. Nah bagaimana dengan tadi komunitas ya? Nah, mereka sendiri bagaimana dukungannya gitu? Apakah ada saling berkompetitif? Di Sorong komunitas cukup ini solid, Karos. Solid ya? Cukup solid karena ada sekitar berapa ya? 60-an komunitas motor di Sorong. Dan itu kan tiap minggu masing-masing ada jadwalnya touring sendiri-sendiri. Nah mungkin setelah mereka nonton, kita ke sana, ada videonya. Karena video yang saya bikin tuh tentang jalannya ke sana, tentang lingkungannya. Jadi mereka gambarannya sudah ada duluan. Berarti gitu ngikutin, berarti bisa jadi yang mereka punya nggak laku lagi, artinya kurang ditonton nggak ya? Kan mereka bisa punya karya sendiri. Karena udah sekarang kan apa misalnya? Gitu. Bikin video rombongannya mereka atau apa, kemudian ambil angle-nya yang beda gitu. Beda. Videonya juga lebih banyak lagi yang nonton sebenarnya. Oh iya ya. Iya. Dari yang pertama gitu. Ya sebenarnya tidak ada masalah karena tujuannya kita memperkenalkan tempat itu. Apalagi kita tinggal satu kota, kemudian tempatnya ada di sini, yang mau promosiin tempat itu siapa lagi itu. Jadi sebenarnya bukan kita mendahului dinas atau apa, tidak. Kita hanya membantu, mendorong pertumbuhan ekonominya dengan cara informasi di media. Nah, bagaimana dukungan dengan pemerintah? Pernah nggak artinya berkomunikasi dengan Pemda setempat untuk lebih menggali misalnya potensi wisata yang ada? Sampai saat ini belum ya. Mudah-mudahan lah setelah podcast di rapor ada yang mau bantu. Ya kan memperkenalkan kan. Ya, mudah-mudahan lah. Setelah duduk sama Karos di sini kan ini. Benar. Ada jalannya gitu. Ke sana ya itulah makanya. Kan dulu bapak-bapak itu juga nonton. Benar. Baca radar. Jadi sekarang sudah ada di sini, yang mudah-mudahan lah. Nah, kalau pada saat supaya penonton tidak jenuh ya eksplornya itu apa yang dititik beratkan pada saat dunia wisata itu kan biasanya hanya lurus-lurus saja gitu kan, atau memang ada teknik-teknik sendiri gitu? Sebenarnya karakter di kampung-kampung itu kan beda-beda. Tempat di sana itu ekosistemnya berbeda, di masing-masing tempat itu beda-beda. Kalau kayak di Kabupaten Maibrat sama Sorong Selatan itu kan sungai dan pemandangan alamnya beda dengan pemandangan di laut. Jadi ya sisi itu yang kita ambil terus. Hanya lurus-lurus saja gitu diambil gitu, atau ada angle berbeda ya gitu? Beda-beda. Pasti ada lebih banyak yang di handphone tersimpan daripada yang diposting sebenarnya. Oh gitu ya, masih banyak ya? Masih banyak. Karena keterbatasan dan durasinya ya? Jadi memang ini bikinnya nanti buat berikutnya lah. Berikutnya Jadi dibagi lagi ya. Kapan saya butuh data gambar di sini, saya tinggal ambil yang dari sini gitu. Nah, yang saya juga tertarik itu kan dalam proses seperti ini kan editnya itu ya butuh ilmu tersendiri gitu. Gimana caranya gitu? Itu juga belajar dari ini sebenarnya, Karos. Dari nonton juga. Saya juga belajar. Saya tidak punya latar belakang edit video di ini, saya tidak punya. Bahkan saya tidak pernah edit di laptop, atau saya nggak punya. Jadi semuanya saya pakai handphone. Jadi karena berapa kali saya bikin kegiatan bikin video juga, saya disupport sama aplikasi. Ada aplikasi yang bantu. Banyak aplikasi membantu banyak untuk aplikasi. proses editingnya ya. Karena mereka ngasih saya. Tapi meskipun ada aplikasinya, tapi kalau misalnya tekniknya nggak tahu ya juga nggak bisa. Kita ajarkan anak-anak ini dasarnya. Karena anak-anak sekarang ini mereka punya kemampuan lebih dari kita sebenarnya. Mereka lebih cermat, punya mereka mungkin lebih banyak menonton, kemudian kita hanya ajar mereka dasar. Ketika mereka sudah punya dasar, itu juga bantu mereka kurangin main game sebenarnya, Karos. Berarti selama ini juga ada didik anak-anak juga ya? Ada komunitasnya juga? Tidak, itu hanya ini saja secara mereka teman-teman di gereja atau anak muda di kampung itu, kakak bisa bikin ini, Kak. Saya cuma bilang kumpulin berapa orang. Jadi informasi mereka berapa orang itu saya bisa kirim ke aplikasi. Saya butuh promo buat bikin acara, jumlah pesertanya sekian, nanti aplikasi kirim kode promonya, jadi kita bisa download di aplikasi itu bebas gitu, fitur-fiturnya gitu. Nah, untuk tingkat tersulit di mana pada saat melakukan ini khususnya kira-kira? Pada saat belajar itu orang kan cuma menonton sebentar, tidak mau tahu cara bikinnya gitu. Karena yang
awal itu yang susah belajarnya itu. Susah, ya. Tapi sebenarnya itu proses itu harus dilewatin. Harus dilewatin ya semuanya ya. Harus tahu supaya sama lah kayak orang menulis berita itu. Iya, harus selalu belajar. Pasti terus. dia menghayal, bukan menghayal, maksudnya memikirkan kata itu kan susah. Iya. Tapi setelah sampai di kayak kakak bikin redaksi gini kan cepat bikin berita tuh. Itu sudah makanan saya. Iya, itulah seperti itu, sudah terbiasa jadinya. Betul. Tapi kalau bedanya dengan video, kita harus memang harus belajar terus ya itu. Apa yang mau kita ambil, apa yang mau kita kasih tunjuk nih. Jadi bikin videonya, oh ini saya mau ambil ini, saya mau ambil ini. Tapi kan saya tidak rekam sepanjang 1 jam itu di handphone. Paling 7 detik saya ambil gambarnya. Nanti saya jelaskan di situ dengan ada si suaranya, backsoundnya di situ. Nah ini di dunia digital kan harus selalu continue ya untuk konten-kontennya. Itu bagaimana perencanaan? Apakah memang sebelumnya sudah dijadwalkan bahwa saya harus ke sini, harus ini memang udah terjadwal ya? Video semua yang saya sudah bikin itu saya simpan. Jadi ketika saya butuh ini saya tinggal ambil saja dari situ yang sudah saya bikin sebelumnya. Jadi video itu sudah ada yang saya potong-potong beberapa kali. Jadi tidak mesti butuh berapa kali harus ke sana, gitu kan satu kali turlat. Cuman kalau ke sana gambar yang ini yang saya belum ambil. Nah, itu saya ambil gambarnya situ. Tinggal saya kombinasi sama gambar-gambar yang sebelumnya. Iya. Jadi sambil kita cerita ini ya tempat-tempat tersebut ke orang. Gitu. Jadi dari hasil-hasil turlap itu kira-kira apa yang bisa diambil untuk bisa diterapkan dalam kehidupan kita kan udah ternyata kehidupan ini seperti gini ya. Bahwa sebenarnya wisata itu tidak harus ke Raja Ampat terus sebenarnya. Iya. Di mana? Maksudnya kalau ke sana mungkin biayanya agak tinggi. Sedangkan biaya tinggi itu satu orang kalau kita pakai ke Kabupaten Sorong Selatan atau Kabupaten Mebrat, kita sudah keliling menikmati alam yang indah, air jernihnya. Kalau di Sorong Selatan apa yang jadi ikonnya ya di sana ya? Itu untuk banyak. Kali Biru itu Raja Ampat ya? Kali Biru Raja Ampat ya. Kalau di Sorong Selatan tuh kan ada dari Kabupaten Sorong sendiri juga kayak di Kelawak, di Wilti, terus di Teminabuan itu orang selalu fokus ke Sembra. Padahal sebelum Sembra masih 30 kilo ke belakang itu adanya Kampung Sodrohoyo. Itu ada apa di situ? Itu dia punya gunung dan kali sama satu tempat. Gunungnya di atas, kalinya di bawah. Terus kita naik kampungnya tuh kelihatan seperti di awan-awan gitu. Medannya cukup berat tapi ya? Karena itu belum dibikin trek ke puncaknya belum. Masih alami, masih jalan kampung lah. Berarti sebenarnya kita Sorong Raya ini kaya sekali dengan sangat budaya yang belum terekspos ya. Sangat ya. Nah mungkin itu yang perlu diangkat sebenarnya. Itu juga bantu masyarakat sebenarnya. Masyarakat ya. Mereka bisa mendapatkan income dari situ. Bagaimana caranya itu ya? Yang mesti jadi PR kita juga ya, bisa memasyarakatkan itu. Nah oke, mungkin bisa memberikan tips untuk teman-teman yang baru memulai di dunia ini. Yang baru mulai itu sebenarnya banyak menonton konten-konten positif lah. Menonton itu sesuai dengan hobi kita. Saya suka bikin ini, tapi saya belum tahu caranya. Tinggal ketik saja di aplikasi YouTube atau apa tuh bisa ketemu solusinya di situ. Nah, tapi kan kadang ini harus continue, sedangkan kadang kan sifat kita tuh kadang ada moodnya ya. Kadang aduh malas, kadang rajin. Nah, seperti apa Anda mempertahankan moodnya itu supaya terus continue dalam produk-produknya itu? Iya, saya bahkan sehari itu bisa 3-4 kali posting video. Posting video. Itu karena tadi nyicil itu ya? Enggak. Kadang-kadang saya jalan ke mana juga saya langsung bikin langsung seperti itu. Tempat mana yang saya mau cerita gitu. Kayak kemarin saya coba bikin keliling Sorong. Kasih tunjuk dari Atakwa ke Rumus saja. Itu sudah laku juga itu. Itu hampir baru 3 hari 9.000 viewersnya. Padahal dari Atakwa ke Rumus banyak orang yang pernah tinggal di situ rindu ingin tahu jalan situ seperti apa. Kita bikin video saja begitu. Tapi tampilan videonya tentu menarik ya. Ya, ini mungkin sestabil mungkin lah. Saya juga pakai motor saja keliling. Nah itu yang menarik yang saya juga katanya Nuko itu katanya pakai motor ya selalu keliling itu. Jadi saya cuma bikin itu, saya juga kaget, wah ini dari Atakwa sampai Rumus 9.000 ini bagaimana ceritanya kan kita juga bingung. Iya. Kapan-kapan dari Sorong ke Imas karena saya tinggalnya di Imas mereka. Orang yang sudah lama tidak tinggal di Sorong nih punya rasa rindu sebenarnya. Sudah berubah sekali ya. Mereka mungkin lihat
apa jalan itu saya nggak nyangka. Akhirnya pesanan nanti ke jalan tahun-tahun, nanti ke apa pasar Bos Lesen. Ada mereka tempat-tempat. Iya, banyak. Kemarin akhirnya saya coba putar di Kampung Baru karena saya masih sisir Semu dulu toh. Oh, begitu. Jadi banyak sebenarnya tempat-tempat yang bisa jadi potensi untuk Anda mengambil video yang kadang kita tidak terpikirkan ya, ternyata bisa meledak di sini ya. Betul lah, maksudnya banyak orang di Sorong yang merindu tempat ini itu. Itu padahal di Sorong saja kan. Belum ke Aimas apalagi yang sudah berubah seperti sekarang. Durasinya itu berapa lama rata-rata biasanya Anda karena sistem penyimpanan di handphone ini juga terbatas. Saya biasanya bikin batasnya 3,5 menit. Oh, 3 menit. 3,5 menit itu kan kalau kita main di fanpage itu yang bisa dimonet itu video yang di 3 menit 20 detik. Oh, gitu ya. Itu ya. Jadi kalau kita bikin video hanya 2 menit itu agak susah untuk dimonet itu ya. Oh, harus sampai 3 menit lebih. Minimal 3 menit 20 detik video. Tapi kalau di TikTok enggak ya? Di TikTok tidak. Tidak ya. Di TikTok tuh malah 15 detik sampai 3 menit ada. Nah, bagaimana Anda membagi, kan banyak akun-akun TikTok itu gimana cara Anda membagi itu supaya semuanya berjalan gitu? Sebenarnya sih biasa posting di TikTok karena ternyata ini rahasia sebenarnya Karos. Teman-teman main YouTube, kalau mau YouTube-nya naik punya akun TikTok. Iya. Serius. Berarti sekarang TikTok lebih unggul. Lebih unggul, jelas karena penonton YouTube menurun gara-gara ini. Saya tidak bilang gara-gara TikTok, tapi efeknya itu memang dia bikin pertumbuhan penonton YouTube menurun. Makanya itu yang YouTube akhirnya bikin short ya. Bikin short itu setelah TikTok meledak itu. Berarti Anda tidak terlalu fokus di YouTube ya, di TikTok nih. Iya. Ya karena itu ternyata jadi senjata juga. Karena di situ kita bisa pasang link. Pasang linknya ya. Jadi kayak Radar punya link itu bisa taruh di TikTok. Iya ya. Iya. Jadi itu juga cepat. Kalau di Facebook sendiri bagaimana? Di Facebook kan dia bikinnya di fanpage ya. Kita mau bikin halaman itu kan jenis usaha yang mau kita taruh ini apa. Itu kan ada pilihan jenis-jenisnya. Nah kalau saya kan seperti wisata, jadi yang saya posting di situ ya tempat wisata. Tapi di situ dia komit harus wisata terus. Kalau misalnya satu waktu Anda mengupload yang lain? Saya ini kan hiburan, pilihannya hiburan. Dan hiburan. Jadi tidak hanya di situ. Jadi apa aja yang di Sorong yang saya mau live, saya live lah gitu. Nah tadi cerita-cerita katanya dihack ya sampai itu gimana perasaan Anda waktu itu? Waduh, itu bisa diceritakan awal mula sampai dihack itu seperti apa? Apa yang Anda lakukan, pelanggaran apa yang Anda lakukan? Jadi sebenarnya itu setelah saya dihack, saya belajar dari situ. Ternyata setelah kita bikin video di fanpage ya, itu Karos. Biasanya tuh ada spam itu yang suka menggoda. Mereka menawarkan ini video dengan bayaran yang dolar gitu ya. Tampilan di depannya itu tampilan Facebook. Begitu kita buka linknya itu Facebook. Tapi ternyata kalau kita teliti lagi di link source-nya yang di atas itu ternyata link spamnya ke mereka gitu. Jadi akun itu otomatis akun kita itu masuk di mereka. Pintar lah mereka inilah. Artinya sederhananya bahwa Facebook tanda kutip marah gitu ya, karena dia masuk di gitu seperti itu. Tapi karena kita yang dia masuknya di email kita, dia masuknya ke fanpage dengan keterangan pemberitahuan tawaran iklan, kita akhirnya berpikir oh ya saya mungkin dapat tawaran iklan dari Facebook gitu kan. Ya saya buka itu. Jadi kan saya pikir wah ini ada tawaran bikin, padahal nanti setelah kejadian baru kita baca nonton ternyata Facebook memang tidak pernah menawarkan iklan kecuali dia monetize sendiri yang otomatis dari Facebook. Iya. Berarti di Facebook dia ketat ya. Ketat. Ya. Cuman ya itu kita kadang-kadang manusia jujur saya ketika jalan nominal rupiah 3.400 US siapa yang tidak ini uang banyak. Tapi ternyata akibatnya berapa banyak? Akibatnya 40.000 followers. Waduh, gila, padahal itu dikumpulkan berapa? Satu tahun. Langsung shock ya? Iya jelas Kak, ini mau naikin yang sekarang aja sudah jalan 1 tahun baru 10.000, bergerak lambat naiknya nih. Sedih, sangat. Tidak tidur kapan? Ya sempat itu karena ini beberapa teman juga kalau mereka bilang prihatin tapi prihatin sambil ngeledek lah.
tapi itu tidak menurunkan semangat. Tidak. Down ya. Biasanya kan kita waduh sudah down, udah males gitu. Tidak, justru saya tetap bikin karena ini apa namanya, banyak orang juga tanya, loh kakak ini videonya yang mana ininya, apa namanya, dia punya akunnya yang mana? Saya bilang sudah pindah, sudah ganti. Dulu kan itu apa, jelajah pelosok dulu. Jadi istilahnya mulai dari nol lagi. Dari nol, bangun lagi dari nol itu. Sakit. Saya sempat pergi lapor di polisi juga, tapi mungkin di sini mereka apa namanya, buat kejahatan kriminal itu. Iya, cyber belum ini, sampai ke jadi sana ya. Saya sampai lapor itu saya takutnya disalahgunakan akun itu. Belum bisa terdeteksi siapa pelakunya, jahat sekali ya. Saya ke Polres waktu itu minta saya mau izin lapor gitu, cuman karena kesiapannya belum ini jadi. Apa berarti orang-orang yang jahat di luar sana itu memantau ya, terus memantau kira-kira dia harus masuk di mana gitu ya, seperti itu. Kalau gitu kita harus berhati-hati ya. Betul, harus. Kalau enggak bisa dihack juga. Waduh, kasihan sekali. Itu kesan yang mungkin sangat mengirit hati. Iya, itu apa ya? Ya sudah, tapi ya itu bagian dari. Itu tahun berapa itu? 2020. 2021 kalau. 2020 masuk 2021 akun itu dihack gitu. Ya Allah. Oh bukan, 2001 masuk 2002. Iya. 2001 ke 2002. Betul. Oh, itu akunnya dihack gitu. Saya baru bikin akun ini tahun 2000 bulan. Kemarin namanya apa waktu yang dihack itu? Jelajah pelosok. Jelajah pelosok Ya. Itu dihack gitu. Cuman karena ada di atasnya tulisan moto jelajah. Jelajah itu kan hobi tentang moto jelajah itu. Jadi saya yang tulisan besarnya saya kasih turun jadi kecil gitu. Jadi gantinya moto jelajah. Moto jelajah, jadi tidak kehilangan, mereka juga kembali ya. Kehilangan kalau 30.000 lagi hilang di mana itu? Karena postingan setelah itu itu kalau gitu hilang itu mereka nggak bisa nyari gitu ya? Atau gimana caranya? Saya sudah bikin laporan ke Facebook, tapi di situ tetap tidak ini ya. Saya sudah ngadu ini ke Facebook. Suka dukanya ya. Betul. Di dunia digital pada saat dihack itu ya. Ya karena itu saya mungkin prosesnya juga belum terlalu paham ternyata. Jadi bukan berarti setelah kita punya penonton banyak kita paham tuh belum betul. Apalagi kerja sendiri kan ini. Nanti setelah 2020 itu saya mulai dengan bikin sebuah tim kecil. Ada editornya juga Moto Jelajah itu. Kemudian ada apa namanya, kita bilang main manajer lah sebenarnya. Kita bertiga, ini teman-teman kompleks saja. Kita bikin ini dulu, apa namanya, bikin sebuah grup kecil lah buat yang editornya ini, yang manajernya ini. Berkaca-kaca lah, Mas. Bukan main. Berkaca-kaca betapa sedih sama ternyuh. Maaf jika mau mengkit kembali. Asli. Aduh. Oke. Perbincangan keseruan kita pada sore hari ini bisa digarisbawahi, Bang Chan, apa pesan yang ingin disampaikan kepada sahabat podcast tentang dunia digital ini? Ya, karena kita ada di Radar Podcast, teman-teman mungkin banyak orang tua yang dulu sering baca koran Radar Sorong. Saya juga termasuk salah satu pembacanya. Saya kalau baca koran tuh yang penting-penting dulu lipat koran, habis itu pas pulang sore tidak ada berita, belum ada handphone waktu itu, buka lagi koran itu, lihat yang belum terbaca. Nah, setelah sekarang sudah ada ininya di media, di Facebook, di YouTube, teman-teman yang dulu pembaca Radar Sorong bisa langsung follow di apa namanya, akunnya di @official Radar Sorong di TikTok, terus di YouTube-nya Radar Sorong ya, terus ya. Radar Sorong Podcast. Oke, itu aja. Atau pesan-pesan kembali kepada sahabat podcast? Oh ya, buat teman-teman di sahabat podcast yang Radar Sorong ya. Iya. Ya. Itu pesan yang mana? Pesan tentunya yang membuat spirit, semangat untuk. Jadi apa namanya, kalau dulu kita baca koran kemudian ada media handphone, itu teman-teman bisa manfaatkan sebaik mungkin. Hal-hal yang positif bisa kita tuang di dalam media sosial, karena bermain media sosial itu ada dua kemungkinan, kita tergerus ikut yang negatif dari media atau kita bisa menjadi sebuah karya sebenarnya. Jadi gunakan handphone atau perangkat digital
selurus mungkin, dan itu bisa jadi sebuah karya juga kalau teman-teman mau belajar pakai teknologi yang ada di perangkat handphone. Oke, terima kasih Bang Chan. Sama-sama sekali, ya. sahabat podcast. Itulah yang bisa saya garis bawahi bahwa Bang Chan ini punya semangat yang luar biasa ya. Sudah jatuh benar-benar terus pada saat dihack itu beliau tetap bangkit, bukan main. Ini yang bisa kita contoh, dan tadi saya katakan bahwa saya harus belajar banyak dari Bang Chan ya, bagaimana semangatnya, bagaimana inspirasi tentang untuk menggali hal-hal yang menarik gitu ya. Sebagai seorang senior itu tidak susah sebenarnya kalau iya kan? di depan layar ini kan beda dengan jelas beda. Tapi sebenarnya itu tinggal dirubah saja, memang yang susah rubahnya itu. Iya betul, itu yang artinya berubah sekali kita yang tadinya di Bali kita harus sekarang muncul gitu. Nah itulah perkembangan zaman yang harus kita ikuti. Nah baik Bang Chan, terima kasih sudah hadir di ruang Radar Sorong Podcast. Kami tadi ingin betul-betul yang berkenan. Saya juga penasaran, kata Nuku, kata Pak Rudin, ini gimana mau kita ambilkan narasumber ini Bang Chan. Oh iya betul, ini bagus nih. Oke, tertarik sekali, dan ternyata memang menarik ya, kalau semangatnya. Teman-teman di Radar Sorong. Oke, sukses Bang Chan selalu. Terima kasih. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, bisa terus berkarya ya, yang positif, dan jangan pernah untuk down ya. Kalau Bang Chan tadi ya, tetap semangat. Nah, teman-teman sahabat podcast, jangan lupa komen ya, subscribe, like ya punya kami supaya kita tetap bisa eksis ya. Terima kasih. Kalau ku anak Sorong, kalau ku anak Sorong, ku harus tahu Radar Sorong. Apakah aku bukakan dong baca koran? Sekarang dia sudah ada di media. Orang yang tua di Sorong. Sebelum tua di Sorong 20 tahun tuh, mungkin sebelum ke umur juga tuh. Aduh, mantap. Wajib follow sebenarnya. Radar Sorong. Iya. Sampai di TikToknya @official Radar Sorong. Oke, supaya kita tetap eksis bersama. Oke, ciao.